Setan kamu, itu pikiran kamu, bukan pikiran Allah. Orang bisa saja mengatakan bahwa Yesus itu tidak boleh mati karena ia adalah Mesias. Tapi itu pikiran dia, bukan pikiran Allah. Audio Jungle. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita seringkali dihadapkan pada sebuah pertanyaan, mengapa Yesus yang diimani sebagai Allah oleh orang Kristiani itu mati, bahkan mati di kayu salib? Kalau ia adalah Allah, tidak mungkin ia mati. Masa Allah mati? Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini, terutama bacaan pertama dan bacaan Injil pada Minggu 12 September 2021, memberikan jawaban atas persoalan ini. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini berbicara tentang Mesias yang datang menyelamatkan manusia justru dengan mengambil jalan penderitaan, mati, tetapi pada hari ketiga ia bangkit. Bacaan pertama berbicara tentang lukisan Nabi Yesaya mengenai hamba Yahweh yang taat. Ketaatannya pada Yahweh membuat dia tidak memberontak terhadap orang-orang yang mencambuki dia, orang-orang yang memukuli dia. Bahkan ia memberi punggungnya, karena ia percaya bahwa Allah akan menolong dia. Gambaran mengenai hamba Yahweh ini terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus, yang kisahnya kita dengarkan di dalam bacaan Injil pada minggu ini. Bacaan Injil pada minggu ini terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama berisi tentang pengakuan iman para rasul akan Yesus, dan bagian yang kedua berisi tentang Yesus yang memberitahukan kepada para rasulnya bahwa ia akan menderita, mati, tetapi pada hari ketiga ia bangkit. Pada bagian pertama, Yesus memberikan pertanyaan kepada para muridnya. Setelah sekian lama mereka berada bersama dengan Yesus, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu para rasul melalui Petrus mengatakan bahwa kata orang, kamu itu Elia. Lalu ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis dan seterusnya. Tapi Yesus mengatakan, tetapi menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Setelah sekian lama kamu mengikuti aku dan mengenal aku, siapakah aku yang kamu kenal? Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Jawaban para rasul ini dibenarkan oleh Yesus. Lalu bagian yang kedua, Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa sebagai Mesias ia akan menderita. Lalu ia mati, tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Namun Petrus tidak menerima kalau Yesus sebagai Mesias ini mati. Maka Petrus menarik Yesus ke samping dan mengatakan, tidak boleh mengatakan hal itu. Tetapi Yesus mengatakan, setan lu Petrus, kalau kita menggunakan bahasa kita. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi rupanya gambaran Mesias yang ada di dalam pikiran Petrus ini tidak sama dengan gambaran Mesias yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Yang ada di dalam pikiran Petrus bahwa Mesias itu tidak boleh mati, tidak boleh menderita. Tetapi Mesias yang dikehendaki oleh Allah Bapa itu adalah ia yang menderita lalu mati untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang ada di dalam pikiran Petrus ini juga barangkali ada di dalam pikiran kebanyakan orang mengenai Yesus. Sehingga orang seringkali bertanya, mengapa Allah orang Kristiani itu mati, bahkan mati di kayu salib, tergantung di kayu salib. Atau sekurang-kurangnya jika ia diyakini sebagai nabi, sekurang-kurangnya tidak mungkin ia mati karena ia pasti dibela oleh Allah. Kalau orang bukan Kristen mengatakan hal itu sah-sah saja, karena memang demikianlah Yesus yang mereka kenal. Tetapi dilihat dari sudut pandang orang Kristiani, gambaran Mesias seperti itu
tidak sesuai dengan gambaran Mesias yang dikehendaki oleh Allah. Itu gambaran Mesias yang ada di dalam pikiran manusia, menurut keinginan manusia. Karena manusia menginginkan bahwa Mesias itu tidak boleh mati. Biasalah, itu pikiran manusia. Kalau kita melihat cerita rakyat di tempat kita masing-masing, seringkali digambarkan peperangan antara dua tokoh yang baik dan tokoh yang jahat. Dan yang selalu menang adalah tokoh yang baik di akhir cerita. Dan yang kalah adalah tokoh yang jahat, tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis itu kalah, kalau kita misalnya menonton sebuah film, maka para penonton biasanya tidak puas atau kecewa dengan ending dari cerita itu. Dan itu kecenderungan kita manusia. Tokoh yang baik itu tidak boleh kalah, sedangkan tokoh yang jahat itu harus kalah. Tetapi berbeda halnya dengan Pak Yesus. Ia adalah Mesias yang justru mengalami penderitaan, mengalami kematian untuk menyelamatkan manusia. Ia adalah tokoh yang dalam tanda kutip kalah. Tetapi kematian Yesus itu bukan kematian yang konyol. Ia mati untuk memberi hidup kepada manusia. Ia mati untuk memenangkan manusia dari dosa dan maut. Jadi Yesus itu mati karena dikehendaki oleh Bapanya. Tetapi kalau orang Kristiani sendiri mengatakan bahwa Yesus itu tidak boleh mati di kayu salib, atau kalau misalnya saya yang sebagai orang Kristiani mengatakan bahwa Yesus itu tidak boleh mati di kayu salib, maka kata-kata Yesus kepada Petrus itu sangat tepat untuk ditujukan lagi kepada saya. Setan kamu, itu pikiran kamu, bukan pikiran Allah. Jadi orang bisa saja mengatakan bahwa Yesus itu tidak boleh mati karena ia adalah Mesias. Tapi itu pikiran dia, bukan pikiran Allah. Yang dipikirkan Allah adalah bahwa Yesus itu sebagai Mesias harus menderita dan mengalami kematian demi menyelamatkan semua manusia.